Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'lim fi Thariqit Ta'allum atau Thariqa Ta'allumi, sekarang halaman 72. Tetap semangat, tetap istiqamah, jangan bosan-bosan ya. Jika ada bacaan yang salah, saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, dan kepada teman-teman saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Oke, sekarang lafadznya itu waqala Abu Hanifah, nggak kerasa ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga istiqomah nih sampai selesai, sampai hatam. Waqala Abu Hanifata, dan berkata sopo Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Ini kata Abu Hanifah berkata, sami'tu hakiman, ngrungu sapa isun, saya mendengar, kata Abu Hanifah, hakiman ing hakim, min hukama Samarqandi, saking sakehe hakim-hakim Samarqandi. Jadi Imam Abu Hanifah mendengar hakim, yaitu filosof ya, seorang filosof, seorang yang selalu memberikan nasihat-nasihat kebijakan, aforisme kebijakan, min hukama Samarqandi, dari ahli-ahli hikmah Samarqand. Samarqand itu kalau misalnya di sini qala an hayakut balad ma'ruf, baladu ma'ruf masyhurin, baladu ma'rufin masyhurin bima wara an-nahri. Jadi yang dimaksud dengan Samarqand itu suatu negeri yang dikenal, yang masyhur lah pokoknya, bima wara an-nahri, yang ada di samping sungai, itu katanya seperti itu. Ada lagi wakilan dikatakan bahwasanya Samarqand itu min abniyati Dzulqarnain, bahwasanya bangunan Dzulqarnain itu ada yang mengatakan dakhalaha Qutaibah ibnu Muslim, yang mana Qutaibah bin Muslim ini pernah masuk ke Samarqand, yaitu bangunan Dzulqarnain. Ini suatu kil ya, bisa lihat di Al-Mu'jam. Oke, selanjutnya adalah qala, berkata Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, saya mendengar hakim dari hukama Samarqand, qala berkata, sapa hakim ya, maaf, qala berkata sapa hakim, inna wahidan, setuhune wong sewiji, min talabatil ilmi, saking pencari ilmu, yaitu santri, syawaroni iku, khabar dari inna, iku bermusyawarah sapa wahid ni ing isun, fi talabil ilmi, ing dalam mencari ilmu. Jadi kata hakim, ada salah seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah tentang mengenai masalah-masalah ilmu. Wa kana qad azzama ala zahabi ila Bukhara li talabil ilmi. Wa kana, padahal ana sopo si wahidan, pokoknya wahali ya, qad azama iku setemene wis berajam sapa wahidan ala zahabi ing atase lunga ila Bukhara, maring negeri Bukhari, li talabil ilmi, kedua mencari ilmu. Padahal ia sendiri telah bermaksud ke Bukhara untuk belajar di sana, seperti itu. Jadi si wahidnya itu ingin ke Bukhara ya, ingin belajar di sana, seperti itu. Itu kata si hakim. Selanjutnya wahaka, dalam begitu juga yang bagi segogiane ayyusyawiro, opo yentah bermusyawarah sapa talabil ilmi fi kulli amrin, ing dalam setiap saban-saban perkara. Jadi tadi kan si wahid itu sebenarnya udah pernah ke sana ya, udah pernah ke Bukhara, tapi dia tetap bermusyawarah sama seorang hakim gitu. Ini pentingnya bermusyawarah ya dalam setiap perkara. Seharusnya santri itu ya bermusyawarah di dalam setiap perkara. Fa innallaha ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wasallam bil musyawarati fil umur,
Mangka satuhune Allah Ta'ala amara iku merintah sinten Allah Ta'ala rasulahu ing rasule Allah alaihi salatu wasalam bil musyawarati kelawan musyawarah fil umuri ing dalam setiap perkara. Dan Allah pun memerintahkan rasulnya kanjeng Nabi untuk bermusyawarah di setiap perkara. Kalau kita lihat catatan kakinya, satu yushiru ilal ayat min surati Ali Imran wasyawirhum fil amr. Tuh, perintah Al-Qur'annya pun wasyawirhum fil amr. Suruh bermusyawarah. Bahkan Nabi pun diperintahkan untuk bermusyawarah. Walam yakun ahadun aftona minhu, lan ora ana ahadun sapa wong suwiji aftona yang lebih cerdas, kang leuwih cerdas minhu tibatan saking kanjeng Nabi. Ya, minhu tibatan saking kanjeng Nabi. Padahal Nabi itu ya cerdas afton, tapi disuruh oleh Allah diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa ma'adzalika lan semertane mengkono musyawarah umiro dan perintah sopo Nabi bil musyawarati kelawan musyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu fi jami'il umuri fi hawaijil bait. Dan ana sopo Nabi iku bermusyawarah sapa Nabi ashabahu ing sake sahabate Nabi fi jami'il umur ing dalam sekabe sake perkara hatta hawaijil bait, sehingga sakehe butuhan rumah pun, masalah rumah tangga pun, kebutuhan rumah itu Nabi bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Kalau dua di sini kita lihat korona ada budunya wadinul mawardi ya. Hadisu aurada asarun musyabihatan tunsabu ilan nabi wa innahu kana yastashiru ashabu fi kulli syai'in bil idafa ila maqalahu sahabu wal hukmah fil masyura wa syuru'ilah. Pokoknya Nabi itu sampai masalah rumah tangga pun gitu kan, Nabi pun bermusyawarah kebutuhan rumah tangga ya. Nabi masih tetap bermusyawarah, nggak pernah ego. Kalau kita kan masya Allah selalu ego, nggak mau bermusyawarah, punya pendapat sendiri gitu, nggak dirembuk-rembukin gitu. Kita banget gitu. Qala Aliyu karamallahu wajh, berkata sapa Imam Ali karamallahu wajh, kata Imam Ali, mahalaka imru'un an masyuratin, ora pernah hancur imru'un sapa wong suwiji an masyuratin saking bermusyawarah. Jadi seseorang itu nggak pernah hancur ketika dia ingin musyawarah. Kila dan ucapakan, ada suatu perkataan yang bagus, an-nasu utawi manusia atau rajulun tamun wa nisfu rajulin wala syai'a farajulu man lahu ra'yun saibun wa yushawiru al-uqala wa nisfu rajulin man lahu ra'yun saibun lakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'yun lahu wala syai'un la man la ra'yun lahu wala yushawiru. Jadi ada dikatakan ya, ada kaul, ada kil, lelaki sejati. Saya artikan dulu, rajulun utawi wong lanang tamun kang sempurna, laki-laki yang sempurna, atau annasu utawi manusia rajulun tamun iku wong lanang kang sempurna. Ini laki-laki yang pertama. Wa nisfu rajulin, dan laki-laki dan setengah laki-laki nih, bayangkan setengah laki-laki. Yang kedua laki-laki, setengah laki-laki. Wala syai'u atau wala syai'un boleh. Wala syai'a juga boleh, terserah. Jadi yang paling enak wala syai'a ya. Wala syai'a farajulu, dan ora ana siwiji-wiji iku maujud farajulu mangka iku laki-laki. Yang ketiga nih, jadi ada 3 laki-laki. Yang pertama laki-laki sejati, setengah laki-laki, dan laki-laki yang tak berarti. Yang ketiga wala syai'u farrajulu. Yang pertama adalah farrajulu, maaf ini kesini ya, jadi ini pembahasan yang lain. Wala syai'a lan ora ana arti, lan ora ana sesuatu, artinya nggak berarti. Jadi ada 3 laki-laki nih. Yang pertama rajulun tamun, laki-laki yang sempurna. Yang kedua setengah sempurna. Yang ketiga laki-laki nggak berarti apa-apa.
Nah, ini yang pertama, farajulu, maaf ini laki-laki yang pertama ya. Farajulu mangka utawi wong lanang, yaitu yang berarti farajulu tak mangka utawi laki-laki yang sempurna, man lahu ra'yun shaibun wa yushawiru al uqala. Iku wong lahu kang iku kedua si man ra'yun utawi pendapat shaibun kang benar. Wa yushawiru lan bermusyawarah sapa si rajul atas si man al uqala ing sake wong kang intelek. Jadi laki-laki yang pertama itu seseorang, laki-laki yang sempurna itu seseorang yang pendapatnya itu benar, tapi dia tetap bermusyawarah kepada orang-orang yang intelektual, ya, atau yang di bawahnya seperti itu. Tapi sini al-uqala ya, yang cerdas. Itu. Jadi laki-laki yang pertama, saya ulangi lagi, laki yang sejati yaitu mempunyai pendapat benar, juga mau bermusyawarah. Wa nisfu rajulin, dan setengah laki-laki itu. Man lahu ra'yun shaibun lakin la yushawiru. Wa nisfu rajulin lan utawi setengah laki-laki man iku wong lahu kang iku kedua si man ra'yun utawi pendapat shaibun kang benar lakin la yushawiru, akan tetapine ora bermusyawarah sapa si nisfu rajulin. Dia punya pendapat yang benar, akan tetapi tidak mau bermusyawarah, seperti itu. Atau ayushawiru, atau dia ingin bermusyawarah sapa si rajul nisfun, ya kan, nisfu rajulin walakin la ra'ya lahu, dan akan tetapi orang ana pendapat iku maujud lahu kedua si rajul. Dia ingin bermusyawarah tapi nggak memiliki pendapat, namanya nisfu rajulin. Dan laki-laki yang ketiga wala syai'a, dan orang ana berarti laki-laki itu man la ra'yun lahu atau man la ra'ya lahu wala yushawiru. Iku wong kang ora ana pendapat iku maujud lahu kedua si man wala yushawiru, lan ora mau bermusyawarah sapa si man. Laki-laki yang ketiga yang gak berarti apa-apa, dia tidak punya pendapat dan tidak mau bermusyawarah. Ya, ini celaka. Kita tinggal milih laki-laki yang mana itu. Ada laki-laki jantan, ada laki-laki yang setengah jantan, ada laki-laki yang gak pernah jantan ya. Waqala Ja'far Shadiq, dan berkata sapa Ja'far Shadiq li Sufyanis Tsauri, kedua Sufyanus Tsauri. Jadi Ja'far Shadiq berkata kepada Sufyan As-Tsauri, kata Ja'far Shadiq begini, syawir, bermusyawarahlah andika fi amrika ing dalam perkarane andika alladzina yakhshawna Allah Ta'ala rupane wong akeh, atau ya rupane wong akeh kang wedi sapa kabeh alladzina Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Ini perintah Shadiq kepada Sufyan, suruh bermusyawarah dalam setiap perkara, yang mana orang-orang yang mau bermusyawarah itu orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Fatalabul ilmi min alal umuri wa as'abiha, maka utai mencari ilmu iku paling tinggi-tingginya sakehe perkara lan paling susah-susahnya perkara. Jadi mencari ilmu itu paling tingginya perkara dan paling sulitnya perkara. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba, maka ana al musyawaratu opo musyawarah fihi di dalam mencari ilmu, damira mencari ilmu, ahamma iku luwih urgensi wa aujaba lan luwih wajib. Jadi musyawarah itu ketika mencari ilmu lebih urgen dan lebih wajib. Qala al-Hakim, berkata Hakim rahmatullah alaih, idza dhahabta tatkala nelunga sapa andika ila Bukhara maring negeri Bukhara fala ta'jal, angka aja cepet-cepet andika fil ikhtilafi ing dalam berbeda pendapat ilal a'immati maring para imam. Jadi kata Hakim tadi berkata, apabila engkau ingin pergi ke negeri Bukhara, maka jangan cepat-cepat berbeda dengan para imam, gitu kan. Famkus, kan menenglah andika syahraini ing 2 bulan, kalau bisa ya 2 bulan dulu, gitu kan. 2 bulan dulu di sana, pikirkan matang-matang, gitu kan. Jangan sampai engkau berbeda pandangan dengan para imam. Ini yang terusan yang tadi ya, Hakim yang awal tadi itu, yang menasehatkan wahidan. Hatta tata amala, sehingga ne berangan-angan andika watah tarolan milih sopo andika ustadan ing ustad. Kalau bisa netepi 2 bulan di sana di Bukhara, atau kalau misalnya kalian pesantren, jangan cepet-cepet lah berbeda pendapat dengan
guru-guru kalian, dengan kiai-kiai kalian. Kalau bisa ya wamkus sahro ini minimal 2 bulan di sana, sehingga engkau berangan-angan dan memilih seorang guru. Fa innaka mangka satuhune andika indahabta lamun tahlunga iku lamun tahlunga sapa andika ila alimin maring wong kang alim. Babada talan memulai sapa andika bisa beki dengan buru-buru ingdahu ing sandinge wong alim. Farubbama la yujibuka darsuhu mangka terkadang orang ngahengaken ka ing andika darsuhu opo ngadarase ning wong alim. Fatacrukuhu mangka meninggalkan andikahu ing alim. Fatadhaba mangka lunga sapa andika ila akhara maring kang lain, maring wong kang lain, alim yang lain. Falam yubaraku laka fi ta'allum mangka ora den berkahi laka opo kedue andika fi ta'allumi ing dalam belajar. Nah, kalau seperti itu ya pilihlah guru dulu, karena bisa juga engkau pergi kepada orang alim dan mulai belajar kepadanya, tiba-tiba pelajarannya tidak menarik dan tidak cocok untukmu. Kan la yujibuka darsuhu fatasruku fatadhaba ila akhir, kemudian kamu mencari orang lain gitu, maka ilmumu tidak berkah dalam belajar seperti itu. Kalau bisa ya betahkan dulu aja selama 2 bulan gitu kan, jangan tergesa-gesa, wabada tabisabki, jangan terburu-buru lah seperti itu. Belajar selama 2 bulan dulu. Kalau misalnya kamu ingin mondok lagi ke yang lain, udah usahakan 2 bulan dulu, betahkan dulu 2 bulan gitu kan, cari dulu ustadz yang cocok untukmu. Kalau terburu-buru takutnya la yujibuka darsu fatasrukahu fatadhaba ilal akhir, kamu nanti mondok ke tempat yang lain maka ilmu tidak berkah, bisa bahaya seperti itu, atau menyakiti seorang guru ya. Fata'ammal maka berangan-anganlah andika min syahro ini ing dalam 2 bulan tuh fi ikhtiarul ustadi ing dalam memilih ustadz. Selama 2 bulan kamu memilih ustadz gitu ya. Wasyawir lan bermusyawarahlah andika hatta la tahtaja, sehingga orang butuh sopo andika ila tarkihi maring meninggalkan ustad, wal i'radilan berpaling anhu saking ustad. Fatas buta kari-kari tetep andika ingdahu ing sandinge ustad hatta yakuna ta'allumuka, sehingga ni ana apa belajare andika iku mubarokan, iku kanen berkahi, wa tantafi alan manfaat ya andika bi ilmika kelawan ilmuni andika kasiran hale ake. Udah engkau berkeinginan dulu selama 2 bulan untuk mencari ustadz dan musyawarah dahulu, sehingga ketika kamu butuh untuk meninggalkan dan berpaling kepada ustadz itu nanti kan ya, tapi ustadznya menarik gitu tuh, tadinya niatnya ingin berpaling gitu kan, engkau enggak, tapi engkau tidak butuh berpaling karena engkau telah berangan-angan memilih ustadz itu selama 2 bulan gitu kan, nanti kamu akan istiqomah kepadanya tuh, sehingga engkau tidak sehingga belajar kamu itu menjadi berkah dan bermanfaat ilmumu dengan banyak seperti itu. Jadi minimal 2 bulan ya, minimal 2 bulan kalau misalnya mencari ilmu. Wa lam nanrullah sopo andika, 2 bulan itu maksudnya kebetahannya gitu ya, kebetahannya ikhtiarnya lah. Wa lam nanrullah sopo andika anna sobro ing setune sabar wa sabata lan istiqomah aslun kabirun iku pokok kang besar. Jadi sabar dan istiqomah merupakan pondasi yang sangat besar fi jami'il umuri ing dalam sekabe sake perkara. Walakin nahulan akan tetapi sabar azijun iku sulit kama kila kaya barang kanden kata akan. Jadi sabar itu sulit, butuh proses yang sangat lama. Ada suatu kil yang mengatakan likullin ila syawin al-ula harakatun walakin azijun fir rijalin nabatu. Ini susah banget nih. Likullin iku kudu saban-saban sewiji ila syawil ula maring ketinggian, maring apa semangatnya, tujuan ketinggian, harakatun utawi sakehe gerakan, walakin azijun akan tetapi utai wong lanang fir rijali ing dalam walakin akan tetapi ne azizun utawi kesulitan firrijali ing dalam sakeh wong lanang sabatu iku menetap ya. Jadi segala sesuatu itu kita itu maunya tinggi aja yang kita tuju gitu loh, tapi jarang ada orang
ada seorang laki-laki yang tabah ya dalam menghadapi itu, dalam menghadapi semua itu, yaitu kesabaran dan istiqomah. Kila den ucapaken mas syaja'atu iku apa utawi syaja'ah. Kila dikatakan asyaja'atu sabru sa'atin, utawi syaja'ah pemberani iku sabarnya sesaat. Fayang bagi mangka sagyogane ayas buta apa yang tanetep sapa si santri wayas biro lan sabar sapa santri ala ustadin ing atase ustad, sabar terhadap ustad, wala kitabin lan ing atase kitab terhadap kitab. Tapi perlu dikoreksi lagi ya ustad di sini ya, yang alim, yang awro, yang asan tadi. Hatta la yasrukahu sehingga ne ora meninggalkan sapa si talabil ilmi hu ing ustad atau hu ing kitab abtaro ing terputus. Nah itu sabar terhadap kitabnya, coretannya, ustadnya, sehingga engkau tidak meninggalkan dalam keadaan ya apa ya los baik gitu loh, los baik gitu, abtar ing terputus. Wa ala fanin lan ing atase satu fan hatta la yastagila sehingga orang sibuk sapa si thalabul ilmi bifanin akhara dengan fan yang lain qabla an yataqanna ing dalam sudurnya yang tah yakin sapa si thalabul ilmi al awala ingkang awal. Kalau bisa satu fan itu disibukkan dulu, jangan sampai kalian sibuk dengan fan yang lain sebelum kalian yakin gitu kan kepada fan yang awal. Wa ala baladin lan ing atase negeri hatta layan takila sehingga ne ora pindah sapa si wong ila baladin akhara maring negeri kang lain min ghairi daruratin saking tanpa adanya darurat. Kalau mondok ya di situ dulu aja gitu, kecuali emang ada darurat. Fa inna dzalika mangka satuhune mengkonon yastagilu bifanin akharan qabla ayatayaqana wa ala baladin hatta layan takila ila al baladin gitu kan. Kullahu semuanya yufarriku iku ngebedani opo zalik atau kul al umuro ing sakehe perkara wa yusgila al qalba lan nyibukaken apa kul al qalba ing hati wa yudayyi'u wa yusgilu al qalba wa yudayyi'u lan nyia-nyiaken nginciraken apa kul al awqati ing sakehe waktu wa yu'adzi lan menyakiti apa kul al muallima ing muallim tuh. Jangan sampai kita menyakiti hati seorang guru dengan sebab kita pindah-pindah, kemudian satu fan nggak paham, kemudian mencari ustadz yang lain. Nah itu kan bisa menyibukkan hati kita, urusan kita menjadi banyak dan hanya menyia-nyiakan waktu, apalagi bisa menyakiti hati seorang guru. Wayang bagilan segyogyane ayas biro opo yenta sabar sapa si talibul ilmi amaturi duhu saking barang kang ngehendaki ing barang nafsuhu opo nafsune talabul ilmi wa hawahu lan hawa nafsune talabul ilmi. Seharusnya seorang talabul ilmi santri dia harus sabar terhadap nafsunya yang ingin menghendaki yang lain gitu, seperti itu. Nafsunya ingin jalan-jalan aja ya harus sabar ini. Qala syairu berkata iya syair innal hawa setuhune hawa nafsu la huwa al hawanu iku mewujudi al hawanu opo kehinaan bi ainihi kelawan aine hawa wa sori ukulin hawa sori hawanin an utawi saban-saban nafsu lan utawi jajahan ya, lan utawi jajahan setiap nafsu sori hawanin iku jajahan setiap kehinaan. Jadi semakin kita mengikuti hawa nafsu gitu kan, setiap hawa nafsu itu ya makin kita hina, seperti itu. Makin kita mengikuti hawa nafsu semakin kita hina. Wayas biro, nah dari sini nih wayas biru lan sabar sapa si talabul ilmi alal mihani ing atase ujian wal baliyati lan sake ujian. Kila den ucapaken khazainul man apa ini manani ya, khazainul manani utawi khazainul minani utawi sakehe simpanan utawi sakehe simpanan apa ini artinya? Sebentar saya lihat di kamus dulu.
al-minan minan itu cita-cita ya, utawi sake simpanan cita-cita ala qanatiril mihani iku ing atase tetesan-tetesan ujian-ujian. Walaqad unsyi'tu lan satemene bernasid isun wakilan dan ucapaken inna satune kelakuan li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha iku kedue Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha syi'ron ing syair. Nih, iku lapat kalau kabarnya di sini aja lebih enak ya. Iku lafat jangan di li Ali tapi di iku lafat. Aduh, ntar teman-teman. Iku lafat ala itu maksudnya ya. Sabar. Ala la tanalal ilma illa bisittatin. Ingatlah mual bakal mekole sapa andika al ilma ing ilmu illa bisitatin kecuali kelawan 6 angin kelawan 6. Engkau nggak bakal memperoleh ilmu kecuali dengan 6. Saumbi uka bakal menceritakan isun ka ing andika an majmu'iha saking ngumpulakannya sitah bibayanin kelawan penjelasan. Yang pertama, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Nah, di sini saya mengumpulkan bait tersebut dengan jelas. Yang pertama zukaun yaitu harus wastibarun lan sabar wabel gotun dan bekal wa irsyadu ustadin dan petunjuk ustad wa tuluz zamanin dan masaknya panjang wa amma ikhtiyaru syarik wallahu a'lam bisawab. Nanti kita teruskan lagi. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.